Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini, Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Honekawa Do It Yourself. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman nih yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dong. Biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Dan dukung channel Adi yang masih kecil ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi guys, film dimulai dengan diperlihatkan Suneo yang memperlihatkan meja belajar dan kursi barunya yang dibuat oleh papanya sendiri. Meja belajar yang dibuat oleh papanya itu mengambil gaya Amerika zaman dahulu. Kursi belajarnya pun dibuat sangat pas dengan bentuk tubuh Suneo agar bisa tidur saat rapat. Maksudnya agar Suneo bisa belajar saat ada tugas. Giant, Shizuka, dan Nobita melihat meja dan kursi belajar itu melalui video yang diputar dari tablet milik Suneo. Selanjutnya, Suneo akan memperlihatkan video papanya yang sedang membuat meja dan kursi belajar untuk dirinya. Terlihat di sana ada sebuah ruangan khusus untuk pengrajin. Dan di sana ada ayah Suneo yang sedang mengerjakan sesuatu. Ayah Suneo bilang kalau dia akan membuat sesuatu untuk diri kita sendiri. Dan dia menamai kegiatan itu dengan judul Do It Yourself Master Honekawa atau yang disingkat dengan DIY. Jadi buat yang belum tahu, Honekawa itu adalah nama papanya Suneo. Kalau ibunya Puan Maharani adalah Meg. Kemudian selanjutnya Suneo yang sangat bangga sendiri melihat papanya di sana. Sampai lupa untuk memperlihatkan video itu kepada Giant, Shizuka, dan Nobita. Yang penting jangan lupa terhadap rakyat seperti anggota deh. Kemudian Suneo masih memperlihatkan video papanya yang sedang memotong kayu dengan gergaji dari brand maker terkemuka di Jerman yang bermerek Boci. Papa Suneo menjelaskan gergaji itu dibutuhkan untuk hasil potong yang akurat serta menggunakan sinar laser, dan selain itu power dalam gergaji itu pun sangat luar biasa. Seperti the power of netizen yang membongkar para pejabat pajak. Oke lanjut, dan kemudian gergaji itu katanya bisa di-charger dan Bapak Suneo pun mempraktekkan cara memotong kayu dengan gergaji itu. Lagi-lagi Suneo sangat bangga melihat papanya di dalam video itu dan terlihat sangat sombong. Dan kata Suneo, dia sangat bangga jadi anak papa. Hal itu membuat Giant, Shizuka, dan Nobita pergi meninggalkan Suneo yang sangat sombong itu. Nobita sedang berjalan dan membayangkan jika papanya seperti papa Suneo. Tetapi papa Nobita tidak biasa melakukan hal semacam itu katanya. Tiba-tiba terdengar suara Doraemon yang sedang memberikan semangat kepada papa Nobita. Nobita pun datang dan bertanya apa yang sedang papanya lakukan. Papa Nobita bercerita ternyata dia sering melihat meja Nobita yang selalu berantakan. Dan akhirnya papa Nobita akan membuatkan meja belajar yang baru. Mendengar hal itu, Nobita sangat senang dan Nobita pun melihat papanya membuat meja belajar untuknya. Tetapi tiba-tiba Papa Nobita mengalami kendala saat pemotongan kayu. Nobita pun sudah menduga bahwa hal itu sangat berbeda dengan Master Honekawa atau papanya Suneo. Doraemon nanya, apa itu Master Honekawa? Nobita meminta papanya untuk berhenti dan tidak usah dipaksakan. Papa Nobita terus berusaha dan tiba-tiba gergaji yang dipakai oleh papanya itu patah menjadi dua bagian. Dan Papa Nobita pun terjatuh. Papa Nobita membayangkan jika saja ada alat pertukangan yang memadai, pasti katanya kejadian ini tidak akan terjadi. Nobita langsung meminta pertolongan kepada Doraemon untuk keluarkan gergaji produk terbaru buatan Jerman seperti papanya Suneo. Tetapi Doraemon tidak memiliki alat tersebut. Namun Doraemon memiliki barang lain, yaitu minuman tukang kayu. Doraemon memberikan minuman itu kepada Papa Nobita. Namun Nobita sebenarnya ingin alat pertukangan seperti milik Suneo. Sementara itu, Papa Nobita setelah meminum minuman tukang, dia merasa mulai bersemangat kembali. Dan tiba-tiba tangan Papa Nobita bercahaya dan terasa panas dan Nobita pun panik.
Lalu Doraemon pun menyuruh Papa Nobita untuk mencoba memotong kayu. Tetapi Papa Nobita merasa tidak bisa melakukannya jika tanpa gergaji. Namun Doraemon tetap menyuruh Papa Nobita untuk memikirkan jika tangan Papa Nobita menjadi gergaji. Dan setelah Papa Nobita mengikuti suruhan Doraemon, ternyata benar, tangan Papa Nobita bisa menjadi seperti gergaji. Wah, keren banget ya guys. Dan hal itu membuat Papa Nobita dan Nobita menjadi sangat kaget. Papa Nobita terus menggesekkan tangannya seperti gergaji yang tajam. Papa Nobita menjadi sangat bersemangat untuk membuat rak buku dan katanya berapa rak pun pasti bisa dibuatnya. Dan ternyata Papa Nobita malah kebanyakan memotong kayu karena saking semangatnya. Papa Nobita pun mencari pengganti kayu-kayu yang terpotong tadi di gudang. Dan sebagai gantinya, dia akan menggunakan batang pohon. Doraemon dan Nobita melihat batang pohon itu sudah kotor dan kelihatan sudah lama sekali. Papa Nobita bercerita saat itu mereka sekeluarga pergi ke pantai. Nobita merengek-rengek meminta kayu apung tersebut dibawa pulang. Jadi satu-satunya kesempatan untuk membuat rak buku adalah dengan kayu ini. Karena kayu yang tadi sudah habis terpotong oleh Papa Nobita. Papa Nobita pun akan membuat rak buku atau meja belajar dari kayu apung itu. Papa Nobita mulai dengan memahat kayu apung tersebut menggunakan tangannya sendiri. Pengerjaan apapun yang dilakukan oleh Papa Nobita menggunakan tangan sendiri menjadi sangat praktis, seperti memotong, memperhalus, melubangi, dan mengkorupsi seperti anggota. Kemudian, kata Papa Nobita, karena semuanya pakai tangan sendiri jadi sangat mudah digunakan. Coba aja ya Papa Nobita datang ke para pejabat yang korupsi, pasti koruptor itu ketar-ketir tuh. Dan setelah beberapa saat, akhirnya rak buku pun sudah selesai dibuat. Nobita sangat senang karena rak bukunya bagus banget dan Doraemon pun memuji ukiran di rak buku buatan Papa Nobita. Dan Nobita berterima kasih kepada papanya yang sudah membuatkan rak buku. Papanya pun bilang kalau itu nggak seberapa dan dia ingin buat lagi barang yang lain. Doraemon dan Nobita pun membawa rak buku tersebut ke rumah Suneo. Dan setelah sampai ke rumah Suneo, ternyata kata Suneo, papanya baru saja menyelesaikan barang yang luar biasa. Suneo menarik Nobita ke dalam rumahnya dan memperlihatkan rumah kucing yang dibuat oleh papanya. Katanya kucingnya merupakan anggota keluarga juga, jadi perlu ruangan khusus untuk kucingnya itu. Dan Suneo sangat puas dengan hasil karya papanya ini. Tidak hanya itu, Papa Suneo juga memasang lampu LED di seluruh ruangan. Karena berpikir suasana hati kucing-kucing itu berubah dan bisa bermain. Dengan senang, Suneo sangat menyukai rumah kucing tersebut. Dan Papa Nobita melihat cuplikan video rumah kucing Suneo melalui layar komputernya. Dan Papa Nobita pun memuji karya papanya Suneo itu. Nobita meminta kepada papanya untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Dan Papa Nobita pun menyetujui perkataan Nobita. Tiba-tiba Ibu Nobita datang dan meminta tolong kepada Papa Nobita. Ternyata pintu lemari kabinet dapur itu tidak bisa ditutup. Nobita memiliki ide untuk membuat dapurnya menjadi lebih bagus lagi. Papa Nobita pun setuju dengan saran dari Nobita. Tetapi Ibu Nobita tidak setuju dengan Nobita dan Papa Nobita yang akan merenovasi dapur itu. Karena katanya itu terlalu berlebihan. Doraemon kemudian mengeluarkan minuman tukang lagi dari kantong ajaibnya. Dan akhirnya mereka akan merenovasi dapur. Dan sebelum itu mereka mencari referensi terlebih dahulu dari majalah. Papa Nobita langsung membuat komponen dan siapkan bahan-bahannya di halaman. Dan membuat sebuah rancangan. Nobita dan Doraemon melihat Papa Nobita seperti sudah ahli alias sudah pro. Papa Nobita mulai meminum minuman tukang dan siap memulai pekerjaannya. Sementara itu, ibu di sana menyiapkan minuman untuk semuanya. Papa Nobita mulai dengan memotong kayu, tetapi Papa Nobita merasa pinggangnya sakit. Nobita yang melihatnya pun sadar jika pekerjaan bapaknya ini akan memakan banyak waktu. Tiba-tiba Doraemon memberikan saran kepada Papa Nobita untuk membayangkan gerakan tangan yang lebih cepat dan tenaganya pun lebih ditambahkan.
Papa Nobita pun mencoba dan seketika tangan Papa Nobita sangat cepat memotong kayu tersebut. Dan kata Doraemon, minuman ajaibnya pun bisa dijadikan alat kelistrikan loh. Namun lagi-lagi Papa Nobita kebanyakan memotong kayu itu sampai mejanya pun ikut terpotong. Suneo dan papanya sedang berada di jalan memakai mobil. Dan Suneo berkata jika kali ini mereka akan melakukan DIY di luar ruangan dan mengambil video di rumah Nobita. Papa Suneo pun setuju dan barang-barang yang dibutuhkan sudah siap. Katanya alat-alat terbaru yang mereka beli itu jika diperlihatkan maka Nobita akan terkejut dan lemas seperti kehilangan tulang pinggul. Suneo pun sampai di depan rumah Nobita. Sementara itu Papa Nobita baru saja selesai melubangi kayu dan menyuruh Nobita untuk memasangkan benda bulat ke dalam lubang. Yang ternyata benda itu bisa menyala. Di luar, Suneo mulai merekam untuk menjelaskan jika mereka akan keluar rumah dan akan melakukan DIY di rumah teman papa. Suneo memperlihatkan gergaji baru dari brand Biori yang baru saja dibelinya. Tiba-tiba Suneo dan papanya mendengar Nobita berbicara. Ternyata Papa Nobita sedang memotong besi menggunakan tangannya yang seperti plasma cutting. Hal itu membuat Suneo dan papanya terkejut karena melihat tangan Papa Nobita bisa menjadi alat tukang. Dan Suneo pun menyuruh papanya tidak boleh kalah dari Papa Nobita dan mereka pun pergi dari rumah Nobita. Sementara itu, di sana Ibu Nobita sangat senang melihat dapurnya terlihat berbeda. Ibu Nobita berterima kasih kepada Papa Nobita dan sebagai imbalannya Ibu Nobita akan membuatkan masakan kesukaan Papa Nobita. Nobita dan Doraemon ingin memperlihatkan kepada Suneo dan mereka pun akhirnya menelepon Suneo. Tetapi Suneo tidak peduli dan dia malah menyuruh Nobita dan papanya untuk segera datang ke rumahnya. Doraemon memberi saran jika mereka bertiga akan coba pergi ke rumah Suneo terlebih dahulu. Di perjalanan, Papa Nobita memuji Honekawa yaitu Papa Suneo yang sangat ahli. Dan Papa Nobita ingin diajari berbagai macam hal. Saat sampai di rumah Suneo, Nobita melihat Papa Suneo sedang menggali tanah di depan rumah menggunakan eskavator. Suneo menjelaskan jika demi keluarga, papanya akan membuat apapun dan dia sedang membuat spa yang menciptakan suasana seperti resort tropis. Papa Nobita malah terlihat bangga kepada Papa Suneo karena seperti seseorang yang profesional. Papa Suneo menjelaskan jika yang sedang dinaikinya yaitu adalah eskavator terbaru dari brand Semmer yang berbentuk kecil tetapi sangat powerful. Papa Suneo pun memperlihatkan cara kerja dari eskavator tersebut. Tetapi tiba-tiba alat tersebut tidak terkendali dan melaju dengan cepat dan membuat Suneo, Nobita, dan Doraemon dan Papa Nobita kaget dan menghancurkan barang-barang yang ada di rumah Suneo yang membuat semuanya panik. Di sisi lain, Ibu Nobita sedang membeli daging iga sapi di sebuah toko. Saat membeli daging, Ibu Nobita bertemu dengan Ibu Suneo. Kembali lagi ke rumah Suneo. Papa Suneo terlihat sedang berbaring dan melihat rumahnya menjadi hancur berantakan. Suneo berkata jika rumah mereka harus diperbaiki sebelum mamanya pulang. Dan jika tidak segera diperbaiki, maka mereka akan terkena marah. Papa Nobita dan Nobita pun siap membantu untuk memperbaiki rumah Suneo. Doraemon pun akhirnya mengeluarkan lagi minuman tukang itu dan menyuruh mereka untuk meminumnya. Dan semua orang sekarang siap menjadi tukang dan bersiap untuk memperbaiki rumah Suneo. Ibu Suneo di perjalanan pulang bersama Ibu Nobita dan Ibu Suneo sedang membahas dapur di rumah Nobita yang sudah direnovasi. Ibu Suneo membicarakan suaminya yaitu Papa Suneo yang sedang membuat sesuatu di rumahnya dan sedang menggali halaman. Ibu Suneo mengundang Ibu Nobita berkunjung ke rumahnya. Papa Suneo dan yang lain sedang memperbaiki rumah Suneo dan dengan bernyanyi sambil melubangi, memotong dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan tangan mereka. Dan di akhir film datanglah Ibu Suneo bersama dengan Ibu Nobita dan mereka sangat terkejut. Ibu Suneo pun berteriak karena rumahnya menjadi sangat berbeda dan film pun selesai. Dan dapat diambil kesimpulan dari film ini bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan kita tidak boleh sombong terhadap orang lain karena kesombongan itu bisa membuat hal buruk kepada diri kita sendiri.
Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Bye bye.